Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas tentang ilmu pengetahuan sosial. Kali ini saya ingin membahas mengenai kekerasan. Tetapi sebelum lanjut, silakan subscribe channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baik, apa sih kekerasan itu? Kekerasan itu berasal dari kata violence, bahasa Inggris, yang itu juga berasal dari bahasa Latin, yaitu vis latus. Artinya apa? Membawa kekuatan atau membawa kekuasaan. Sementara itu kalau menurut kamus sosiologi, kekerasan itu merupakan suatu ekspresi fisik maupun secara verbal yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang mencerminkan tindakan dan penyerangan yang pada kebebasan atau martabat. Agak ribet sih. Tapi kalau menurut Robert Audi itu dijelaskan bahwa kekerasan merupakan penyalahgunaan kekuatan secara fisik kepada orang lain. Biasanya di dalam suatu kekerasan pasti akan melibatkan yang namanya fisik maupun juga secara mental. Kita bisa menyimpulkan bahwa kekerasan ini merupakan suatu tindakan seseorang maupun kelompok yang entah disengaja maupun tidak disengaja untuk melukai, mencederai seseorang atau kelompok lain, baik itu secara fisik maupun secara mental. Dan ya karena kekerasan ini itu bertentangan ya dengan norma nilai di masyarakat, otomatis kekerasan ini bisa dianggap negatif. Karena yang namanya kekerasan itu pasti merugikan orang lain. Sekedar kita menghina orang, sekedar kita memukul orang lain, itu sudah dianggap merugikan orang lain. Sehingga kekerasan ini itu dianggap bisa mengganggu keharmonisan di dalam suatu masyarakat. Kekerasan itu pasti diawali dari suatu konflik, tetapi konflik belum tentu diakhiri dengan kekerasan. Karena kalian masih ingatkan bahwa konflik itu ada dua, apakah sifatnya konstruktif atau destruktif. Kalau destruktif berarti pasti akan diakhiri dengan suatu bentuk kekerasan. Nah, berdasarkan subjeknya, maka kekerasan itu terbagi menjadi dua. Apakah kekerasan individu atau kekerasan secara kolektif. Individu berarti kekerasan itu dilakukan oleh seseorang atau satu individu kepada individu yang lain. Hal seperti ini itu sudah biasa sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian di sekolah, mungkin beberapa kali kalian pernah melihat seseorang itu menghina orang lain. Satu teman sekelas atau teman dari kelas lain terserah, atau bahkan terjadi perkelahian antara satu orang dan orang yang lain di lingkungan sekolah. Pasti kalian mungkin kalian pernah melihat seperti itu, walaupun nanti biasanya akan berakhir di ruang konseling guru BK misalnya seperti itu. Itu dilakukan oleh satu individu dengan individu yang lain. Sebaliknya kalau itu kekerasan kolektif, itu kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi tidak hanya satu ya, tapi minimal 2 atau 3 orang satu kelompok terhadap satu individu atau kelompok yang lain. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kita biasanya kalau misalnya berteman atau tergabung dalam suatu kelompok komunitas itu ada kemungkinan karena pasti ada kesamaan tertentu, mungkin dari kesamaan etnis, kesamaan agama, mungkin kesamaan hobi, sehingga akhirnya tercipta komunitas-komunitas. Komunitas penyuka kucing, komunitas yang punya mobil misalnya Toyota, atau mungkin komunitas apalagi penyuka bersepeda dan sejenisnya. Jadi
ada banyak komunitas-komunitas yang terbentuk karena mereka memiliki kesamaan tertentu. Nah, kesamaan inilah yang menjadi identitas kelompok tersebut. Masalahnya pada saat seseorang itu dia berinteraksi dengan orang lain di luar kelompoknya, dia juga akan membawa identitas tersebut. Sehingga kalau misalnya dia memiliki masalah dengan orang lain dari kelompok yang lain, dia akan membawa kelompoknya tadi. Saya ambil contoh misalnya, kenapa kok bisa terjadi tawuran? Seringkali tawuran itu diawali dari konflik antara satu individu dengan individu yang lain yang berbeda kelompok. Entah apapun masalahnya, mungkin hanya masalah percintaan, asmara, atau kesalahpahaman seperti itu. Kemudian pada saat setelah selesai konflik antara satu orang dan satu orang ini, dia balik lagi di kelompoknya. Misalnya itu di satu sekolahnya teman-temannya dia cerita, aku ada masalah dengan si misalnya Andi yang dari kelompok lain itu, dari SMA lain, dia tuh kayak gini. Nah, yang namanya karena ini satu kelompok memiliki kesamaan identitas, mereka itu kan seringkali tidak akan peduli apakah temannya itu benar atau salah. Bagi mereka, teman mereka adalah benar yang perlu untuk ditolong. Jadi akhirnya apa? Mereka akhirnya kalau misalnya saya meminta, yuk kita pukul rame-rame si B, misalnya si Andi tadi. Teman-teman saya akan membantu saya. Si B juga melakukan hal yang sama. Jadi akhirnya apa? Dari yang semula itu konfliknya itu antara individu, bisa itu antara kelompok saya mengeroyok, menganiaya si Andi. Mungkin si Andi nggak terima, dia bawa teman-temannya menjadi konflik antar kelompok. Seringkali kita akan menemukan hal seperti ini di masyarakat. Saya seringkali melihat beberapa video yang itu dilakukan di mana ya, yang ada di televisi. Jadi satu kelompok misalnya geng anak-anak masih SMP SMA yang dia tuh melakukan penganiayaan, pemukulan terhadap si satu orang yang itu menjadi musuh dari salah satu anggota kelompok gitu. Jadi itu adalah contoh kekerasan kolektif. Kali ini saya akan membahas bentuk kekerasan berdasarkan caranya. Secara umum kalau kita bicara berdasarkan caranya, maka ada dua bentuk kekerasan. Apakah kekerasan secara langsung, disebut juga dengan direct violence, serta kekerasan tidak langsung yang disebut dengan indirect violence. Bedanya apa sih? Kalau itu kekerasan secara langsung, berarti kita itu bertemu face to face. Maksudnya face to face di sini kita benar-benar berhadapan muka dengan muka tanpa ada penghalang. Dan itu bisa sering kita temukan di kehidupan sehari. Misalnya ada dua anak namanya Tommy dengan Budi. Tommy di kelas, dia mungkin ada kesalahpahaman, dia kemudian memukul si Budi. Ini adalah kekerasan secara langsung karena tidak melalui perantara. Nah, kalau itu kekerasan secara tidak langsung, itu berarti dia membutuhkan media atau perantara tertentu. Contoh paling gampang adalah melalui media sosial. Kita sering menemukan bagaimana seseorang itu bisa menghina, membuli seseorang di media sosial. Orang itu mau marah juga nggak bisa karena cuma lewat media sosial. Bahkan orang bisa menghina dengan menggunakan akun palsu. Seperti itu. Jadi menggunakan media tertentu. Jadi orang tidak bertemu muka dengan muka. Bisa juga hanya sekedar melalui email, ancaman, blackmail seperti itulah, atau mungkin melalui telepon. Itu juga tidak secara ketemu. Walaupun kita mendengarkan suaranya langsung melalui, kalau sekarang ya melalui chat, WA, atau mungkin melalui video call, voice call, tapi kan kita ada halangan secara fisik untuk berjumpa, hanya memang berjumpa seperti sekarang, tapi tidak bisa benar-benar ketemu langsung. Jadi itu yang dimaksud dengan indirect violence. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah biar saya bisa merespon. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan saksikan saya video-video yang lain. Sampai jumpa.